Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Pertama-tama saya akan mengenalkan data diri saya, yaitu saya Irfan Pratama dengan NIM 2032359. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 2B kelas 2B. Kemudian saya ingin menyelesaikan tugas dari manajemen kurikulum. Dosen pengampunya yaitu Ibu Yuliana Afifah. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit mengenai judulnya, yaitu Dinamika Perkembangan Kurikulum yang ada di Indonesia. Jurnalnya sendiri saya kutip dari Jurnal Kajian Pendidikan Keislaman. Volume dan halaman yaitu volumenya 12 nomor 1 edisi Juni 2020, yaitu halamannya halaman 1 sampai 14. Penulisnya sendiri yaitu Nuraini Soleman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa saja permasalahan yang ada di dalam jurnal tersebut. Terdapat 3 permasalahan yang telah saya baca atau setelah saya review, yaitu mengenai yang pertama, proses wawancara untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, bagaimana anak belajar dan bagaimana kurikulum dapat direncanakan secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran yang kompleks. Kemudian yang ketiga, pentingnya pengembangan kurikulum memperhatikan filsafat hidup bangsa, harapan masyarakat, kondisi peserta didik, dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta teknologi dalam pengembangan kurikulum. Itulah tadi beberapa permasalahan yang terdapat dalam jurnal tersebut. Kemudian saya ingin menjelaskan apa saja sih tujuan dari penelitian yang ada di dalam jurnal ini. Terdapat 4 tujuan penelitian yang telah saya dapatkan setelah saya membaca atau mereview dari jurnal tersebut. Yang pertama yaitu adalah 1. Menjelajahi perkembangan kurikulum di Indonesia dari waktu ke waktu dan memahami faktor-faktor yang mendukung perubahan tersebut, seperti kemajuan masyarakat, teknologi, dan lainnya. Yang kedua, menyelidiki peran anak dalam pengembangan kurikulum dan menekankan pentingnya mempertimbangkan pertumbuhan, bakat, minat, kepuasan, dan kemudahan analisis anak dalam desain kurikulum. Kemudian yang ketiga, mengkaji perlunya pengembangan kurikulum di bidang pendidikan dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan dengan beradaptasi terhadap perubahan filosofi tentang hakikat manusia dan pendidikan, serta pesatnya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, memahami dampak perubahan masyarakat terhadap pengembangan kurikulum, termasuk faktor sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal dan global. Serta pentingnya mengantisipasi, mengadaptasi, dan menerapkan perubahan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Jadi itulah tadi beberapa tujuan penelitian yang ada dalam jurnal ini, seperti menjelajahi perkembangan kurikulum dari masa ke masa, dari tahun per tahun, bagaimana perkembangannya, atau apakah malah berkembang pesat atau malah justru tolak belakangnya, malah justru balik ke belakang. Kemudian selanjutnya, apa saja sih metode yang dipakai oleh jurnal ini dalam menelitinya? Yang pertama yaitu penelitian deskriptif dan kualitatif. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang ketiga, observasi peserta. Yang keempat, interview. Dan terakhir, analisa dokumen. Itulah beberapa metode penelitian yang dipakai oleh penulis untuk membuat jurnal ini. Kemudian yang selanjutnya, apa saja hasil penelitiannya? Di sini saya akan membacakan sedikit apa saja yang telah saya dapatkan dari jurnal ini. Yaitu adalah, kurikulum adalah suatu program terencana dan sistematis untuk membentuk peserta didik mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan pengembangan ilmu kurikulum merupakan proses yang mengkaitkan satu komponen kurikulum lainnya untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Pengembangan kurikulum merupakan hal mutlak mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harapan.
harapan-harapan masyarakat yang semakin besar terhadap pendidikan formal telah mempengaruhi pengertian kurikulum. Kurikulum perlu dikembangkan karena beberapa alasan diantaranya adalah yang pertama, karena falsafah bangsa kita itu yaitu Pancasila, yaitu segala proses belajar mengajar harus membentuk manusia yang berfalsafah Pancasila. Dan untuk menuju ke arah ini memerlukan proses tahap demi tahap. Oleh karena itu, kurikulum yang dibuat harus dapat menyesuaikan perkembangan peserta didik. Yang kedua adalah pertimbangan harapan, kebutuhan dan permintaan masyarakat akan produk kependidikan. Kemudian yang ketiga, kurikulum harus sesuai dengan kondisi peserta didik, karena kurikulum hakikatnya untuk peserta didik. Yang kemudian keempat, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri untuk dipertimbangkan dalam proses mengembangkan kurikulum. Kemudian, dalam pengembangannya sendiri, kurikulum mengacu kepada beberapa landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan organisatoris. Untuk kurikulum pendidikan agama Islam, maka asas-asas agama tersebut termasuk di dalamnya, sehingga untuk kurikulum pendidikan Islam meliputi asas agama, filosofis, psikologis, sosiologis, dan organisatoris. Itu yang saya jelaskan barusan merupakan hasil dari penelitian yang ada di dalam jurnal ini. Kemudian selanjutnya, apa saja kelebihan-kelebihan dalam penelitian dalam jurnal ini? Yang pertama itu pengumpulan data komprehensif. Penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti observasi partisipan, wawancara, dan analisis dokumentasi untuk mengumpulkan data yang kaya dan beragam tentang subjek penelitian. Kemudian yang kedua, pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis subjek peneliti secara rinci, memberikan pemahaman yang bernuansa tentang fenomena yang diteliti. Kemudian yang ketiga, analisis data yang ketat. Para peneliti menggunakan teknik analisis data sistematis untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan validitas temuan penelitian, sehingga meningkatkan kredibilitas penelitian. Kemudian yang terakhir itu yang keempat, pendekatan multimetode. Nah, cara ini dengan menggabungkan berbagai metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini mampu melakukan triangulasi sumber data, memvalidasi temuan, dan menawarkan perspektif komprehensif tentang topik penelitian. Itu tadi yang saya sebutkan adalah berbagai kelebihan-kelebihan yang mungkin sedikit yang saya temukan. Kemudian, apa saja kekurangannya? Yang saya temukan adalah terdapat hanya 3. Itu yang pertama, potensi bias. Ada kemungkinan bias dalam pengumpulan, analisis, atau interpretasi data, terutama dalam penelitian kualitatif, di mana perspektif dan pengalaman peneliti dapat mempengaruhi temuan kendala. Yang kedua, sumber daya penelitian. Penelitian ini memungkinkan dibatasi oleh kendala seperti waktu, anggaran, atau akses terhadap partisipan, yang dapat berdampak kepada ketelitian dan kelengkapan penelitian. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, subjektivitas. Metode penelitian kualitatif mengandalkan interpretasi subjektif yang dapat menimbulkan bias atau mempengaruhi objektivitas temuan penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya review dari jurnal ini. Yang dimana jurnal ini mengacu kepada perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Namun di dalam jurnal ini tidak disebutkan secara spesifik dari tahun berapa ke tahun berapa. Namun di dalam jurnal ini disebutkan bahwa apa saja metode-metode atau apa saja yang dapat dikembangkan lagi melalui terhadap kurikulum tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah landasan pengembangan kurikulum menjadi sebuah dasar akurasi. Pencapaian tujuan pendidikan harus benar-benar terang dan jelas, serta bebas dari infiltrasi politik manapun, sehingga produk pengembangan kurikulum yang dihasilkan benar-benar antisipatif, adaptif, dan aplikatif, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi maksudnya adalah
kurikulum ini mengacu kepada perkembangan zaman yang sangat pesat akan teknologi. Contohnya seperti sekolah-sekolah sekarang sudah banyak yang menggunakan proyektor, tidak menggunakan papan tulis biasa lagi, tetapi sudah menggunakan proyektor. Kemudian terhadap peserta didik atau para pendidik pada pendidiknya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah dan ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.